Selamat berjumpa kembali di rubrik kita bersama Insight on Innovation. Setelah sekian lama rubrik ini terhenti akibat pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak 2 Maret 2020 dan baru memasuki fase endemi pada 21 Juni 2023, kini di penghujung tahun 2025 ini, 2 tahun setelah kita kembali ke situasi normal, saya siap kembali hadir menyapa saudara-saudara semuanya. Saya berharap saya dapat berbagi pemikiran dan wawasan secara rutin dan periodik di rubrik kita bersama ini. Rubrik yang saya kembangkan sekarang ini dan ke depan berbeda dengan yang saya kembangkan sebelum COVID. Jadi kita tidak hanya akan membahas teori-teori inovasi, kebijakan dan kepemimpinan secara teoritik, tetapi bagaimana teori-teori tersebut itu dapat dipakai untuk membaca isu-isu kontemporer yang menuntut respons yang inovatif. Nah, isu yang akan kita angkat sekarang ini adalah program yang menjadi bahan diskursus yang ramai di netizen, yaitu program makan siang bergizi gratis atau MBG dari pemerintah Prabowo dan Gibran. Nah, kebetulan saya baru saja menyelesaikan sebuah penelitian Delphi tentang program ini, program MBG, bersama 2 mahasiswa saya, yaitu Muhammad Quranul Karim dan Rian Alfitra. Nah, penelitian yang kami lakukan itu disponsori oleh Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, dan ini telah menghasilkan temuan penting yang dapat dijadikan sebagai pijakan dalam mengembangkan diskusi di video kali ini. Teman-teman semua, isu MBG di kesempatan ini akan kita tilik dari perspektif inovasi kebijakan. Jadi ketika pemerintah itu meluncurkan program makan bergizi gratis untuk anak sekolah, banyak yang menyebutkan sebagai terobosan. Negara hadir secara langsung dalam kehidupan sehari anak-anak, bukan lewat pidato, bukan lewat omon-omon, tetapi lewat makanan di meja sekolah. Nah, dalam bahasa kebijakan publik, ini sering disebut sebagai inovasi kebijakan. Sebuah cara baru untuk menjawab persoalan lama tentang gizi, pendidikan, dan masa depan sumber daya manusia Indonesia. Nah, namun pengalaman dari banyak negara menunjukkan bahwa inovasi kebijakan itu tidak pernah berhenti pada peluncuran program saja. Inovasi ini justru diuji ketika kebijakan itu dijalankan, dikritik, diperbaiki, dan disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Tanpa proses belajar seperti itu, inovasi itu mudah berubah menjadi beban, baik bagi negara maupun bagi masyarakat. Nah, dalam video ini saya akan mengajak saudara untuk melihat
program makan bergizi gratis ini bukan sebagai kebijakan nasional, tapi sebagai bagian dari praktek inovasi kebijakan global. Apa yang sedang kita alami hari ini sebenarnya juga pernah dialami oleh banyak negara lain dengan pelajaran yang sangat berharga. Setelah 1 tahun berjalan, program MBG ini menghadapi berbagai tantangan. Anggarannya sangat jumbo. Di tahun 2025 ini saja, dana yang digelontorkan dari APBN itu sudah 71 triliun rupiah. Dan pemerintah telah menyiapkan anggaran tambahan 100 triliun. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meminta tambahan anggaran hingga 28,63 triliun rupiah guna optimalisasi program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi 9 DPR bersama Badan Gizi Nasional. Dadan menjelaskan perkembangan penyerapan anggaran lembaganya telah tembus 43,47 triliun rupiah atau 61,2% dari pagu anggaran. Lebih lanjut, BGN telah menyerap 36,23 triliun rupiah dari pagu anggaran program MBG yang sebesar 51,2 triliun rupiah. Dari sisa anggaran 14,97 triliun rupiah, Dadan meminta tambahan anggaran sebanyak 14,53 triliun rupiah guna optimalisasi program ini. Selain itu, ia juga mendorong percepatan pembangunan 8.000 SPPG di daerah terpencil. Sehingga total kebutuhan tambahan anggaran BGN sebanyak 28,63 triliun rupiah. Nah, anggaran yang awal tadi 70 triliun ini saja sudah setara dan mendekati anggaran tahunan Kementerian Sosial. Apalagi ditambah dengan 100 triliun. Nah, selain itu, pengelolaan MBG ini juga tergolong kompleks. Dan kesiapan daerah cenderung tidak merata. Di beberapa tempat bahkan muncul kasus keracunan makanan, sesuatu yang sangat sensitif karena menyangkut anak-anak. Sasaran program yang terlalu luas juga membuat pengawasan itu menjadi semakin sulit. Dan dalam perspektif inovasi kebijakan, ini bukan kegagalan total, tetapi sinyal bahwa desain kebijakan itu perlu dikoreksi. Untuk memahami persoalan ini secara lebih mendalam, kami melakukan penelitian dengan metode Delphi, melibatkan 21 ahli dari berbagai bidang keilmuan. Dan tujuan kami bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan untuk menemukan pelajaran kebijakan. Apa yang harus diperbaiki agar inovasi ini benar-benar berdampak. Nah, pelajaran yang kami ambil dari wawancara dengan sejumlah narasumber, terdapat pandangan bahwa MBG tidak tepat ditempatkan sebagai program yang berjangka pendek atau bersifat ad hoc. Ini program yang harus direncanakan secara matang, diterapkan secara bertahap, sehingga menjadi program yang kuat dan berjangka panjang. Jika kita bisa menoleh pengalaman negara-negara lain, muncul satu pelajaran penting yang dapat kita jadikan sebagai bahan evaluasi diri. Banyak negara justru mulai program makan sekolah dengan sasaran yang sangat fokus. Misalnya negara Brasil ya. Negara ini tidak langsung menjadikan program makan sekolah sebagai kebijakan serba nasional tanpa arah. Mereka memulainya sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan dan pembangunan manusia dengan fokus pada anak-anak dari keluarga miskin saja. Program ini kemudian diperkuat secara bertahap
diperbaiki terus-menerus dan akhirnya menjadi sistem nasional yang stabil. Nah, pelajaran dari India. India menghadapi tantangan yang tidak ringan ketika menjalankan program makan siang di sekolah. Kasus keamanan pangan, masalah logistik, ketimpangan antar daerah itu muncul. Namun yang menarik, pemerintah India tidak menghentikan program tersebut. Mereka justru memperkuat standar, memperjelas tanggung jawab pemerintah daerah, dan menjadikan program ini sebagai alat untuk meningkatkan kehadiran siswa di sekolah. Di sana, inovasi kebijakan itu dipahami sebagai proses belajar, bukan sebagai proyek sekali jalan. Nah, kalau kita menoleh ke Jepang, ada juga pelajaran yang dapat dipetik. Pendekatan mereka berbeda. Program makan sekolah tidak hanya dipandang sebagai intervensi gizi, tetapi juga sebagai bagian dari pendidikan karakter dan budaya sehat. Anak-anak diajak memahami apa yang mereka makan, dari mana makanan itu berasal, dan mengapa gizi itu penting. Nah, inovasi kebijakan di sini ini tidak hanya soal anggaran, tetapi soal integrasi antara pendidikan, kesehatan, dan budaya. Itu pelajaran yang kita dapat dari Jepang. Nah, jika kita tarik pelajaran dari pengalaman negara-negara tersebut, ya, ada satu benang merah yang sangat jelas. Program makan sekolah yang berhasil tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu menjadi bagian dari sistem kebijakan yang lebih luas, memiliki tujuan jangka panjang, dan dilindungi oleh aturan yang kuat. Inovasi kebijakan di sini, di banyak negara tersebut, tidak dipahami sebagai kebijakan yang populis, tetapi sebagai investasi sosial. Nah, pelajaran ini juga muncul dari penelitian kami. Para ahli yang kami teliti sepakat bahwa program makan bergizi gratis di Indonesia itu akan lebih efektif jika difokuskan terlebih dahulu itu pada anak-anak sekolah dasar, terutama di daerah miskin dan rawan gizi. Nah, fokus yang seperti ini bukan tanda kelemahan, tetapi justru ciri kebijakan yang matang. Karena punya fokus yang jelas, kualitasnya juga dijaga, dan dampaknya itu juga diukur. Nah, para ahli juga menekankan tentang pentingnya kualitas dan keamanan pangan. Di banyak negara, satu kasus keracunan makan saja itu bisa memicu evaluasi besar-besaran. Dan ini menunjukkan bahwa inovasi kebijakan selalu menempatkan keselamatan publik sebagai prioritas utama. Program makan sekolah bukan sekedar soal memberi makan, tetapi soal menjaga kepercayaan publik. Aspek lain yang juga konsisten dalam praktek internasional adalah transparansi. Nah, program besar selalu membuka ruang pengawasan publik. Disinilah inovasi kebijakan itu bertemu dengan demokrasi. Pengawasan masyarakat, pengawasan dari media, termasuk media sosial ya, dan lembaga-lembaga independen itu bukanlah harus dimaknai sebagai penghambat, tapi justru menjadi bagian dari mekanisme perbaikan kebijakan. Nah, dalam hal pembiayaan, pengalaman negara lain juga menunjukkan tidak ada satu model yang sempurna. Ada yang mengandalkan anggaran pusat, ada yang berbagi peran dengan daerah, ada pula yang melibatkan komunitas lokal.
Yang penting bukan siapa yang membayar paling besar, tetapi apakah desain pembiayaan itu berkelanjutan dan adil. Dan dari semua itu muncul pelajaran kunci yang sangat relevan bagi Indonesia. Agar program makan bergizi gratis ini benar-benar menjadi inovasi kebijakan yang bertahan lama, ia perlu dilembagakan secara kuat, termasuk melalui payung hukum. Nah, inovasi kebijakan melalui legislasi undang-undang baru menjadi suatu keniscayaan. Undang-undang tersebut nantinya dapat secara spesifik memayungi program MBG ini sehingga dapat terjaga kualitasnya, keadilannya, transparansinya, akuntabilitasnya, dan sustainabilitasnya. Nah, undang-undang seperti ini mendesak untuk segera dirumuskan dan dikembangkan. Banyak negara menjadikan program makan sekolah gratis ini sebagai kebijakan lintas pemerintah. Bukan tergantung pada siapa yang sedang berkuasa. Di Indonesia pun seharusnya demikian. Ini bukan program Prabowo secara inklusif, eksklusif maksud saya, tetapi program nasional yang berjangka panjang. Nah, undang-undang ini haruslah memberi pedoman yang kuat, apa peta jalan yang harus ditempuh pemerintah ke depan, baik dalam jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Dan apa kontribusi yang harus diperankan oleh sektor-sektor di luar negara. Nah, pada akhirnya program makan bergizi gratis adalah cermin bagaimana inovasi kebijakan bekerja di dunia nyata. Ia lahir dari niat baik dan ide yang tepat, tetapi hanya akan berhasil jika disertai kemauan untuk belajar dari pengalaman, baik pengalaman sendiri maupun pengalaman negara lain. Nah, inovasi kebijakan itu bukan soal cepat atau besar, tapi soal tepat, aman, dan berkelanjutan. Itulah refleksi saya dalam episode Insight on Innovation kali ini. Jika kita ingin kebijakan ini benar-benar membawa manfaat bagi anak-anak Indonesia, maka kita harus berani memperlakukannya sebagai proses pembelajaran bersama, bukan sebagai kebijakan yang kebal kritik. Terima kasih sudah menyimak. Saya Muhadjir Darwin pamit undur diri dan sampai bertemu di episode Insight on Innovation berikutnya. Terima kasih.